Sahabat Shalom, hari ini kita akan belajar Mitra Sahabat, telaah teks atau pelajaran dari komunitas El Sadib. Ya, hari ini kita akan belajar satu konsep penting di dalam pelayanan ET. Ini pelayanan yang beberapa tahun ini mulai diterima, dibuka untuk banyak orang, yaitu konsep atau pemahaman pelajaran tentang legal ground, di dasar hukum. Jadi nanti akan diuraikan apa latar belakangnya. Untuk sesi ini kita hanya akan membahas dua hal pokok, ya, bahwa konsep legal ground ini berlaku atau menjadi suatu fondasi, ya, dari fondasi dari iman perjanjian baru maupun perjanjian lama. Di hari ini kita akan melihat seperti yang ada di depan ini. Pemahamannya adalah bahwa ada dua latar belakang. Jadi relasi kita dengan Tuhan, yaitu Tuhannya Abraham, Adonai, itu menggunakan konsep perjanjian. Kalau kita paham perjanjian berarti akan ada dasar hukumnya. Misalnya dalam perjanjian manusia, kita membeli tanah, ada jual beli, ada transaksi bisnis apapun yang skalanya gede, perusahaan, itu ada perjanjiannya. Juga misalnya kita masuk tentara, masuk ke mendaftar TNI, ada perjanjiannya. Jadi malam ini ditemani suara jangkrik, kita akan belajar apa itu legal ground atau dasar hukum dan bagaimana menyikapinya, tapi juga apa contoh-contoh dan dasarnya. Yang pertama adalah bahwa fakta bahwa di dalam Tanakh ada suatu pola umum bahwa relasi manusia itu didasari perjanjian. Dengan Tuhan itu selalu ada perjanjian. Misalnya di sini saya akan tunjukkan perjanjian Adam. Di perjanjian Adam itu dia ada satu contoh yang sering disebut, ya, di dalam teologi itu disebut janji induk. Itu jadi janji yang mula-mula. Tetapi menariknya belum ada sebutan perjanjian di sini, tapi ada kata atau konsepnya sudah ada, yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Jadi di sini ada peristiwa bahwa Adam dan Hawa, istrinya, mengambil buah pengetahuan, ada dosa. Ini kejadiannya beneran, ya, bukan tipologi seperti teologi yang sebelah yang bilangnya peristiwa Eden itu tipologi saja. Jadi ET nggak mengakui teologi semacam itu. Itu bisa dianggap liberal atau New Age, gerakan zaman baru. Ya, nah di sini karena peristiwa dosanya itu real, realita dan nyata, maka kita melihat salah satu ayatnya di sini, bahwa antara ular dan perempuan si Hawa
itu ada permusuhan, ada kebencian. Kemudian antara benihmu dan benihnya, jadi benihnya Satan dan benihnya perempuan itu akan ada permusuhan terus gitu. Jadi benih itu bisa berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan ular, yang mendukung ular atau yang mendukung manusia. Maka antara manusia dan Satan itu akan ada yang namanya permusuhan abadi sebenarnya, karena manusia keturunan Adam akan merasa ini pengkhianat yang membuat leluhurku berdosa. Setan sejak awal memang merebut kekuasaan manusia. Nanti kita lihat di bagian nomor 2 bagaimana Satan berrelasi dengan manusia. Nah, di sini Tuhan berinisiatif berjanji kepada ini ya. Jadi Adam tidak ingin. Jadi di sini Tuhan tuh inisiatif, dan sebenarnya Adam nggak mikir apapun, nggak tertulis bahwa Adam ingin perjanjian gitu ya. Tapi rupanya Tuhan sendiri yang menginginkan adanya perjanjian itu. Nah, perjanjian adalah seorang, karena ini kalau kita lihat teks Ibraninya itu adalah dia singular. Kalau misalnya kita lihat di TL ya, kita buka TL. Jadi tadi pas ayat 15 ya, ayat 15 kita lihat. Ya. Nah, di sini. Jadi Sarah itu benih, Sarah itu benih. Jadi kalau misalnya kita lihat kamus strongnya, jadi non maskulin atau offspring, keturunan itu. Walaupun bisa juga ditafsirkan jamak gitu ya, tapi ini benih. Tidak ada benih dari perempuan itu yang memusuhi atau bermusuhan dengan ular dan meremukkan kepala ular. Tapi kalau kita lihat kamus ini offspring, keturunan yang single. Nah itu. Jadi secara umum manusia memang akan bermusuhan dengan ular, tapi juga akan ada satu sosok di antara keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Dan sebenarnya yang menarik adalah karena kata dia di sini. Jadi kata dia di sini itu dia singular. Nah, dia akan meremukkan, itu kita lihat ya. Ini kata dia ini, jadi kita lihat di sini kata who nomor ini ya, itu jelas menunjukkan bahwa keturunan perempuan itu adalah singular, satu orang. Jadi yang meremukkan kepala ular itu satu orang, bukan semua orang, tapi hanya satu orang keturunan Hawa. Jadi hanya satu orang, dan dia ditafsirkan itu adalah lelaki. Makanya di dalam terjemahan pun dia ditulis sebagai dia lelaki, bukan perempuan ya. Jadi dia keturunan lelaki
dari Hawa yang akan meremukkan kepala ular. Seperti itu. Karena kalau defaultnya bahasa Ibrani itu kalau nggak ada keterangan yang lain, maka dia maskulin, non maskulin itu. Jadi kalau nggak ada keterangan lain dia akan non maskulin. Jadi kata benda maskulin. Nah di sini juga non maskulin Sarah. Jadi kira-kira tafsirannya adalah he atau dianya itu adalah seorang lelaki single, jadi dia single personnya, satu orang lelaki yang akan meremukkan kepala ular. Nah ini janji induk ini tuh juga perjanjian yang sangat besar, fondasi yang sangat fundamental bagi keseluruhan bahasan perjanjian kita nanti. Bahkan sampai perjanjian baru, sosok dia ini yang satu lelaki ini yang akhirnya menjadi Imam Malkisedek atau Kohen Malkisedek. Nah, baik. Nah, kita akan lanjutkan ya. Jadi ada banyak perjanjian. Yang pertama sudah kita bahas, Adam itu sebagai manusia pertama atau Adam, the man, manusia atau kemanusiaan. Itu sejak awal sudah punya perjanjian, berrelasi dengan cara perjanjian dengan Tuhan, dengan Tuhannya Abraham yang dia menyatakan diri kepada Abraham. Jadi bukan Tuhan yang umum, tidak seperti orang agnostik yang secara general beranggapan semua Tuhan sama. Kalau bagi ET itu sudah jelas tidak sama, karena definitif sekali sosoknya, definitif. Sosok Tuhannya definitif, punya nama, punya pribadi, punya watak, punya perintah-perintah yang jelas, dan sangat anti dengan yang disebut Elohim Aharim. Tuhan-Tuhan lain itu sangat anti, dan agama lain juga begitu. Jadi sudah secara logika tidak mungkin argumen orang agnostik itu logis, tidak mungkin semua Tuhan itu sama. Oke ya. Nah, jadi kita lanjut ke perjanjian selanjutnya, yaitu Noah. Noah ini salah satu keturunan yang dianggap benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika semua orang sudah berdosa, Noah ini beroleh anugerah kasih karunia. Jadi di video sebelumnya sudah saya bahas apa itu makna anugerah atau kasih karunia atau grace dalam bahasa Inggris, dan hubungannya dengan Torah atau yang kita sebut 10 hukum cara gampangnya begitu. Jadi ada aturan, ada perlindungan di dalam kata anugerah itu atau makna dari kata anugerah. Nah, Noah itu mendapat anugerah itu. Jadi sebenarnya bukan soal Noah sudah berbuat benar atau dia sudah menjadi orang benar terus kemudian dia dipilih, itu sebenarnya kurang tepat juga. Tapi lebih kepada fakta bahwa dia dijagai gitu ya. Jadi Noah dipilih ini bukan sesuatu yang karena manusia yang sudah berusaha, Noahnya berusaha, enggak, tapi dia kayak dipilih untuk dijagai gitu ya, diberi anugerah, dijagai dengan tembok pelindung sekelilingnya sehingga dia tetap beriman gitu. Kenapa begitu? Karena sebenarnya Tuhan berhubung dengan perjanjian kepada Adam, yaitu satu keturunannya akan meremukkan kepala ular. Jadi harus ada yang orang beriman yang benar yang akan memenuhi perjanjian itu sebagai keturunannya. Jadi di antara harus ada satu garis keturunan dari Adam yang tetap setia kepada Tuhannya Adam. Kemudian dia ketika lahir dia sanggup meremukkan kepala ular. Jadi salah satu logo ET atau gambaran ET adalah
kaki yang menginjak ular karena ini, dan meremukkan kepalanya ya. Jadi itu simbol masyah yang diurapi. Seperti itu. Jadi ET menggunakan simbol itu. Nah, kemudian kembali ke Noah tadi ya. Jadi dituliskan di situ Tuhan itu menegakkan perjanjian dengan Noah. Jadi sama seperti Adam, inisiatif perjanjian ini juga Tuhan sendiri gitu ya. Noah tidak minta-minta perjanjian gitu untuk dilindungi, enggak, tapi Tuhan sendiri yang berjanji menegakkan. Jadi istilah yang dipakai adalah menegakkan. Jadi Tuhan menegakkan perjanjiannya dengan Noah gitu. Jadi bayangkan Tuhan sendiri yang Maha Kuasa menegakkan suatu perjanjian gitu. Ya berarti ya kita melihat kalau sosok yang berjanji itu berkuasa, berarti dia sanggup melakukan perjanjian itu. Seperti itu. Bahkan ada beberapa kali ya, ayat yang menuliskan secara sama persis, aku menegakkan perjanjian dengan kamu, dengan Noah dan keluarganya ya. Jadi saat ini perjanjian, nah ciri khas yang lain sebenarnya perjanjian itu family, keluarga. Jadi untuk menghasilkan keturunan yang mengalahkan ular atau meremukkan kepala ular, maka Adam nggak bisa sendiri gitu kan. Maka menarik juga, jadi disebut keturunan perempuan. Nah, ada yang menafsir simbolisme ini ditunjukkan di dalam perjanjian baru. Ketika Masiah lahir, dia lahir tanpa ayah secara biologis. Jadi dia memang keturunan seorang perempuan sebenarnya secara biologis, karena nggak ada unsur lelaki gitu. Walaupun ada juga tambahan tafsiran, misalnya Miriam ibunya Masiah itu hanya sebagai surrogate mother, jadi ibu pengganti saja. Dia tidak memberi sel telurnya kepada badan jasmani Masiah gitu ya. Tetapi itu ya itu namanya tafsir ya, itu hanya pemahaman tambahan saja. Tapi intinya secara hukum, secara surat menyurat katakanlah begitu, di bidang hukum administrasi kependudukan, dia diakui sebagai anak Yosef ya, tetapi aslinya kalau orang ngerti sejarahnya dia adalah keturunan dari Miriam saja, karena sudah hamil sebelum mereka, walaupun sudah tunangan ya, tapi mereka belum berhubungan secara sebagai suami istri. Nah itu yang disebut kelahiran perawan di dalam doktrin perjanjian baru ya. Kemudian kita melihat bagian selanjutnya yang disebut Abram atau Abraham. Jadi Abraham ini garis keturunan dari Noah yang beriman kepada Tuhannya Adam. Jadi sosok Tuhannya Adam jelas, namanya jelas, Adonai. Kemudian dia punya silsilah yang jelas. Jadi konsep legal ground, konsep perjanjian, konsep dasar hukum itu punya ciri khas silsilah darah biologis. Nanti di dalam pelayanan ET akan ada selalu yang disebut pohon keluarga. Kamu silsilahnya apa? Kamu punya leluhur yang bagaimana? Itu nanti berhubungan dengan hukum kedua Torah. Sebab Tuhan akan menghukum siapa saja yang pernah menyembah Elohim Aharim, Tuhan lain, dan hukuman itu berlanjut sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi ini masalah silsilah. Jadi ada yang disebut hukuman turunan atau kutuk keturunan. Memang ada banyak pengajaran Kristen yang anti dengan kutuk keturunan itu karena mereka nggak mengakui hukum kedua Torah ini masih berlaku. Tapi di ET kami bangga mempercayai hukum kedua Torah itu ya. Jadi mau sarjana teologi kayak profesor teologi kayak mengabaikan
hukum kedua Torah, ente akan bangga dengan hukum 1 dan 2. Makan tuh gelarmu itu. Ya. Kita lanjut ya ke Abraham. Jadi aku telah dituliskan di ini ya. Jadian 7 ayat 7. Aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunan sudah engkau, dan seterusnya, menjadi perjanjian kekal. Jadi perjanjian dengan keturunan Adam, Noah, Abraham itu kekal. Jadi secara silsilah. Nah ini perhatikan bahwa silsilah itu begitu penting. Perjanjian ini berlaku secara silsilah. Nanti di dalam relasi dengan setan juga begitu. Setan itu cuma meniru saja. Setan itu terkungkung, terwadai gitu ya, terbatasi gitu oleh hukumnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan atau membuat perjanjian dengan dasar silsilah, maka setan juga begitu. Nah, namanya juga peniru ya. Karena dia mantan pembantunya Tuhan, jadi dia hanya ngerti metode yang pernah diajarkan kepadanya. Jadi hanya niru saja gitu. Nah, jadi Tuhan itu menggunakan konsep perjanjian silsilah. Jadi kalau kita adalah keturunan dari orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhannya Adam, maka kita orang benar. Kalau kita nggak punya perjanjian khusus dengan Tuhannya Adam atau Abraham, ya sorry itu kita akan dijauhkan dari Tuhannya orang-orang beriman ini. Nah, jadi dikatakan kekal. Nah, kekalnya apa? Bahwa Adonai itu diperjanjikan untuk menjadi Tuhannya yang pertama Adam, Abraham, nah kemudian juga keturunan Abraham. Jadi sangat definitif. Jadi kalau teolog-teolog yang ngecuprus dobos itu kan sering bilang dia mengabaikan sosok Tuhan secara definitif. Dia tidak berani fanatik dengan teks, nggak berani setia dengan teks, walaupun keluar sola scriptura kayak setia pada teks, kayak kuliah teologi lama kayak, tapi secara fakta mereka tidak setia dengan teks. Nah ini kesalahan. Jadi di ayat ini jelas untuk menjadi Tuhanmu. Jadi untuk menjadi Tuhanmu. Tuhan siapa? Tuhannya Abraham dan keturunannya tentunya. Nah, biasanya ada triple ya, ada 3 nama bapak besar. Abraham, Ishak, Yakob. Nah, itu. Ada 3 nama yang menjadi formula perjanjian bagi Israel. Jadi kalau secara silsilah bukan keturunan Abraham, Ishak, Yakob, itu nggak masuk perjanjian, kecuali yang nanti kita bahas di ayat terakhir ya di Yeremia yang disebut perjanjian baru. Nah, itu nanti kita akan kupas. Jadi yang jelas bagi Abraham itu ada satu penjelasan bahwa perjanjian adalah untuk menjadi Tuhannya secara definitif bagi Abraham dan keturunannya secara jelas. Nah, karena perjanjian maka ada hak dan kewajiban itu. Jadi bagi Tuhan ada haknya, ada kewajibannya. Bagi Abraham dan keturunannya ada haknya, ada kewajibannya. Misalnya ada konsep politik kerajaan, yaitu kerajaan pusat dan kerajaan daerah. Itu ya. Misalnya kalau di Indonesia, di Nusantara ada yang disebut kerajaan Majapahit. Kemudian dia sistemnya sebenarnya federasi ya, bukan kesatuan seperti NKRI, agak beda, federasi.
mirip mungkin seperti Amerika gitu, atau Federasi Malaysia. Nah, itu federal. Bedanya adalah pada otonomi khususnya. Setiap daerah punya independensi. Nah, tetapi sebagai negara vasal atau negara bawahan itu punya hak, yaitu jika diserang musuh, maka negara pusat, negara induk akan melindungi. Jadi kalau Abraham dan keturunannya diperjanjikan untuk mengenal Tuhannya Adam, Adonai ini, sosok Tuhan ini, maka sama-sama punya hak dan kewajiban. Adonai ini punya hak. Haknya apa? Disembah, dihormati, disanjung atau diakui kekuasaannya. Jadi ciri khas perjanjian yang dua tingkat ya, jadi atas dan bawah adalah yang atas itu berhak diakui kekuasaannya. Jadi makanya Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham itu disebut Malkenu, rajaku, Avinu, bapakku. Jadi ada sebutan bapak dan sebutan raja. Jadi Tuhan sebagai bapak itu sebutan yang sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sinai, perjanjian Sinai itu sudah ada. Jadi ketika Masiah menyebut aku diutus oleh Bapakku, itu bagi orang Israel, orang Yahudi itu hal biasa. Sedangkan bagi non Yahudi itu ya katanya menyetarkan diri dengan Tuhan. Nah, itu ya karena beda budaya. Dalam budaya Semitik itu hal biasa karena sebutannya memang begitu. Itu ya. Jadi ada haknya, hak dari yang lebih tinggi ini adalah dihormati. Bagi Tuhan, dia pencipta, dia berhak dihormati. Nah, kalau manusianya nggak menghormati, ada konsekuensi hukum karena ada perjanjiannya. Jadi kalau nggak, tanda petik ya, kalau di kekuasaan politik kerajaan tidak bayar pajak, kirim tentara untuk memerangi atau menagih pajak. Jadi kalau kita menyembah Tuhan yang lain, sementara kita sudah berjanji atau terikat perjanjian dengan Tuhannya Abraham, ya dia kirim utusannya untuk menghajar kita. Dan dia akan menghukum, karena ada tertulis, aku tidak akan melepaskan siapapun yang bersalah, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang menyembah Tuhan lain. Jadi seperti itulah kira-kira gitu. Jadi pentingnya hak bagi yang lebih tinggi ya, sedangkan hak yang rendah tadi sudah saya jelaskan akan dilindungi. Jadi kalau saya sebagai pihak yang lebih rendah diserang oleh musuh yaitu Satan, saya berhak dilindungi. Kita bisa menuntut hak kita secara hukum. Nah, sistem hukumnya itu yang ada yang disebut semacam kayak mahkamah gitu ya. Jadi di atas sana, di langit sana ada sidang dewan ilahi, sidang dewan Elohim, seperti Sanhedrin. Maka di langit ada tertulis di kitab Wahyu 12 tua-tua atau 24 tua-tua. Kemudian kayak sidang di zamannya Iov atau Ayub itu juga dia didakwa dengan sistem persidangan. Petrus atau Kefas ketika dia jatuh dan para murid juga dikatakan Masiah menuliskan bahwa engkau ditampi seperti gandum, didakwa. Siapa yang mendakwa? Satan. Di dalam apa? Di dalam suatu sistem persidangan langit. Jadi di atas sana ada sistem persidangan di mana ada hak bagi Satan untuk mendakwa kita manusia, dan Tuhan akan mendengarkan. Nah, ini adalah konsep legal ground. Jadi kalau kita kena masalah, seringkali sebenarnya kan kita sedang didakwa. Kenapa bisa didakwa? Karena punya celah hukum. Nah, ini kita bicara hukum. Makanya di pelayanan ET, pemuridan ET, prosesnya adalah kurikulum pemuridannya adalah menutup celah hukum secara spiritual. Jadi kalau mau disandet pun nggak kena. Gitu. Nanti akan bahas juga kenapa orang Kristen bisa disandet. Seharusnya enggak, tetapi faktanya bisa. Digendam harusnya nggak bisa, tapi faktanya ada yang kena.
Kenapa? Karena ada celah hukum. Setan tuh seperti harimau mengelilingi mangsa gitu kan. Jadi ya kena juga gitu kan, ada celahnya ya, ada kelemahan yang diserang. Jadi secara khusus kalau kita bicara non Israel, karena kita kan orang percaya itu kan sebenarnya kalau non Yahudi ya itu dia cabang Netzarim itu kan, dia cabang kepada pohon asli. Jadi ini pohon Sion, ini cabang. Jadi sebagai cabang ini nggak boleh berlaga, dia butuh pokok asli, pohon Sion. Nah, tapi karena kita sudah nempel ke cabang, kita setara, dapat nutrisi juga dari pohonnya gitu. Nah gitu. Jadi kita orang non Yahudi yang mengenal Tuhannya Adam, mengenal Tuhannya Abraham, mengenal Tuhannya Ishak, mengenal Tuhan Yakub, secara silsilah kita nggak dapat apa-apa. Orang Nusantara nggak punya silsilah dengan orang Semitik gitu. Tapi dengan perjanjian baru dari Yeremia 31 nanti itu orang akan nempel sebagai cabang gitu ya, Netzer. Nah dari cabang itu kita mendapat hak hukum sebagai pihak yang kedua, sama seperti orang Israel di sini. Jadi Tuhan di atas, kita di bawah, kita punya relasi perjanjian, kita punya hak, punya kewajiban gitu. Sama seperti orang Israel di Gunung Sinai, mereka punya hak, punya perjanjian seperti itu. Contohnya hak ya, ketika diserang Asurnya malah kabur gitu kan ketika mereka benar. Tapi ketika mereka salah ya malah Asur itu yang akan menghabisi Israel. Jadi sistem perjanjian, begitu kamu langgar perjanjian, kamu salah, dihukum, celahmu terbuka, diserang musuh. Sistemnya sederhana sekali, nggak rumit, nggak perlu IQ kumlot untuk memahami itu ya. Nah kemudian perjanjian selanjutnya adalah yang disebut perjanjian Sinai. Ini Gunung Sinai, lokasi di mana banyak debat ya. Ada yang dibilang di Arab Selatan, karena di sana ada Jabal El Musa atau Jabal Al Musa, gunungnya Musa. Atau juga ada yang bilang di kawasan lain, Sinai Mesir, itu kan ada nama-nama Sinai juga. Nah, kita nggak tahu, atau setidaknya secara arkeologi, sains itu ada banyak pilihan gitu. Tapi kalau kita melihat nanti kalau membahas urut-urutan perjalanan, nanti versinya Alkitab ya ada jelas ada gitu ya, merujuk ke salah satu versi. Nah kita akan lanjut ke Sinai. Jadi di Sinai ini dari Mitzrayim, bangsa Israel dibawa keluar dengan paksa dan pimpinan Mose. Kemudian mereka diperjanjikan mengadakan perjanjian dengan suatu sosok yang ilahi, yang tampil sebagai api, tiang awan dan tiang api seperti itu. Jadi sosok ini nggak punya tampilan fisik sebenarnya, hanya tampil sebagai perwujudan api dan asap gitu. Dan ada suara yang berbicara dari tengah api gitu kan. Jadi sosok ini nggak punya visualisasi yang jelas gitu. Karena di hukum kedua yang dia berikan itu juga dilarang membuat patung atau gambaran yang menyerupai sesuatu yang di bawah matahari, artinya yang di bumi ini, kemudian menirunya kemudian disembah. Nah itu. Jadi kalau buat patung kemudian disembah itu salah. Kalau hanya buat patung nggak masalah, asal nggak disembah gitu. Tapi kalau disembah, dimasukkan dalam ibadah, itu jadi masalah. Karena ada beberapa golongan Kristen juga menggunakan patung di dalam ibadahnya gitu. Nah itu yang sering jadi masalah di dalam pemahaman hukum kedua. Karena hukum kedua secara jelas menuliskan dilarang meniru suatu wujud ciptaan apapun di bumi kemudian menyembahnya. Makanya kalau golongan sekte Protestan misalnya, di dalam patungnya itu kan
di dalam sambal salibnya ya, patungnya dihapus gitu, karena mereka nggak setuju bahwa Yesusnya di situ harus sudah bangkit gitu. Tapi itu juga menghilangkan unsur patung di dalam ibadah, karena salib kan dibawa ke dalam gereja ibadah itu. Beda dengan ortodoksi yang sangat menyukai ikonografi gitu. Jadi mereka ke gereja bawa patung gitu. Jadi memang ini jadi ya namanya beda golongan ya, beda sekte, itu jadi masalah. Tapi kalau di ET jelas ada hormat kepada hukum kedua dan yang pertama. Nah ini bagian dari legal ground. Saya sebagai pihak bawahan punya kewajiban apa? Menaati hukum-hukum perjanjian. Nah 10 hukum Sinai itu kita sebagai cabang yang tadi saya bilang nempel ke pokok asli itu yang punya kewajiban untuk menghormati perjanjian Sinai. Seperti itu. Kalau nggak menghormati ada hukumannya. Jadi kalau hukum kedua dilanggar ada hukumannya. Bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Bayangkan kalau saya berdosa, cucu saya kena, cicit saya masih kena. Cucu sebagai keturunan kedua, nah itu baru kedua. Jadi sampai cicit bisa, atau kelima bisa. Karena keturunan ketiga dan keempat. Itu ya jelas ya, di pemahaman legal ground latar belakangnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini yang atau saya selesaikan dulu yang ini ya, jadi yang perjanjian dengan dengan Sinai. Jadi aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, perjanjianku dengan Ishak, perjanjianku dengan Abraham. Jadi urut Yakub, Ishak, Abraham. Jadi nah sampai akhirnya Adam, janji induk tadi. Dan aku akan mengingat negeri siapa itu? Negeri perjanjian. Ini disebut Israel sekarang ya, wilayah Israel. Dan Kanaan, atau di masa kuno disebut Kanaan. Maka perjanjian tentang perjanjian tanah Israel di Kanaan itu kekal. Jadi orang perjanjian baru dilarang memprotes itu ya. Itu memang perjanjian Tuhannya Abraham. Kalau mau protes, Anda mau protes ya Anda nggak bisa jadi cabang. Anda itu cuma cabang, Anda bukan Israel, Anda bukan cabang asli gitu ya. Kita itu cuma cangkok saja. Kalau cangkok ini berlagak, nah itu salah. Jadi kita nggak boleh berlagak terhadap pokok yang asli. Kalau mau berlagak ya jangan ikut jadi cabangnya pohonnya Sion, cari aja pohon yang lain. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian relasi kita yang terakhir yang akan saya bahas hari ini tentang Tuhan adalah perjanjian baru. Nah ini menarik karena seringkali ada banyak doktrin yang gak bermutu tentang perjanjian baru. Gitu. Saya mengutip di sini ya dari Yeremia. Jadi Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Jadi ada kata yang secara jelas dituliskan yaitu perjanjian baru. Nah di sini. Jadi di sini jelas dituliskan perjanjian baru. Kalau secara jelas begitu dituliskan, ya siapapun yang terikat kepada perjanjian Abraham ya harus hormat. Tulisannya jelas perjanjian baru. Dengan keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Nah, sementara kitab perjanjian barunya dengan istilah yang sama dengan perjanjian baru ini beda dengan perjanjian Sinai gitu. Jadi perjanjian baru di Yeremia ini agak beda dengan perjanjian Sinai. Jadi kalau di Sinai itu
hukum Torahnya itu dituliskan di batu, 10 hukum ya. Selebihnya dituliskan di kitab, entah perkamen atau kulit atau papirus atau apapun, pokoknya alat tulis lain di luar manusia gitu ya. Nah, di Perjanjian Baru ada ciri khas yang sangat berbeda. Ini yang tertulis di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, yaitu jadi akan ada yang disebut nih, terutama di ayat, kalau 33 sama ya, ayat 33 ya, ayat 33. Jadi aku akan mengingat perjanjian, jadi ada pengikatan perjanjian ulang gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji dengan Israel dan Yehuda, tapi ada perjanjian ulang. Karena Yeremia itu kan masa-masa akan dibuang dan proses pembuangan atau serangan ke Yehuda, ke Israel Utara juga, jadi proses pembuangan gitu. Tapi Tuhan sama seperti yang sebelumnya tadi, inisiatif dulu. Jadi ketika Israel dibuang pun Tuhannya Israel ini masih inisiatif gitu. Apa inisiatifnya di sini saya bold ya. Nah, di sini aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka. Seperti itu. Jadi meletakkan apa ini, Torah. Jadi dalam Perjanjian Baru yang berbeda dengan Perjanjian Sinai adalah hukum Torah itu diletakkan di dalam hati, di dalam batin. Tidak lagi diletakkan di batu, lempengan batu atau di kitab, enggak. Kalau sebelumnya memang dituliskan begitu, bahkan jari-jari Tuhan menulis ke 10 hukum. Makanya itu menghormati 10 hukum. Kenapa? Karena ditulis langsung dengan jarinya Tuhan di batu. Jadi kalau orang melawan tangan Tuhan sendiri yang nulis, ya silakan, itu urusanmu. Terlebih jika kita melihat ketika Mesias mati di salib ya, kemudian ada para muridnya yang menulis kitab Besorah, kitab kabar baik, dituliskan bahwa dia adalah bersama-sama dengan Elohim, bersama Tuhan sejak semula. Jadi sosok Mesias ini bagi para murid adalah sejak awal bersama Tuhan. Satu, berarti ini ya, logikamu itu dipakai. Berarti para murid ini, 12 murid ya, kecuali Yehuda Iskariot. Berarti yang di pikiran menggunakan untuk berlogika. Berarti para murid mengakui bahwa ketika terjadi peristiwa Sinai, Mesias itu sudah hadir, sudah ada. Kenapa? Karena dituliskan kitab Yohanan 1 ayat 1, dia ada sejak semula. Dia bersama-sama Elohim, bersama Tuhan. Jadi bagi para murid, sosok Mesias ini bukan manusia biasa. Dia sejak awal bersama Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau dia bersama Tuhan, ya pikir sendiri. Berarti waktu perjanjian Sinai, keturunan Yakub, ya berarti dia hadir. Terus kalau dia disebut Dafar Elohim, Memra Elohim, Sabda Tuhan, maka siapa yang nulis di loh batu itu ya? Tangan siapa yang nulis di loh batu itu? Jadi ada sosok Tuhan bersabda, sabdanya ini disebut sebagai Mesias. Nah, ketika bersabda ke batu dan nulis 10 hukum, tangan siapa? Logikanya simpel. Bapa itu transenden, nggak mungkin masuk ke dalam dunia. Jadi yang masuk ke dalam dunia adalah anak sang putra Mesias. Jadi yang nulis di batu itu ya sosok ini, sosok Mesias. Jadi kalau lu bilang bahwa doktrinmu bilang Yesus membatalkan Torah, use your brain, pakai otakmu.
dia sendiri yang nulis di batu, kok dia membatalkan? Terus kamu percaya dia sebagai Tuhan Yesus Kristus? Jangan-jangan dengkulmu ini buat mikir, maka pakai otak untuk berpikir, logika itu ya. Jadi kalau sosok Tuhan Yesusmu yang kau sebut Tuhan dari sebelum dunia ada sudah ada, siapa yang nulis hukum Taurat? Jangan-jangan dia bukan Tuhan gitu. Jadi mulutmu mengaku Tuhan, hatimu nggak mengakui. Kalau kamu bilang Yesus membatalkan Taurat itu, nah, itu contoh bahwa doktrinmu tidak bermutu secara logika. Makanya kalau nyusun ajaran, nyusun doktrin, itu berpikir dulu, merenung, belajar yang benar. Jadi kalau apologetik macam ini tuh bisa dipertanggungjawabkan. Kamu menghafalkan ayat, siap sedialah setiap waktu untuk mempertahankan imanmu. Coba sekarang pakai logikamu, pakai sel sarafmu itu untuk berpikir. Itu ya. Jadi kalau sosok Tuhan sudah ada di perjanjian Sinai, Yesusmu itu sudah ada di perjanjian Sinai, terus kamu bilang dia sosok Sang Sabda, Sang Putra, logika saja berarti dia yang nulis di log batu. Terus kalau dia membatalkan tulisannya sendiri, apa dia itu sosok Tuhan? Ngapain ditulis kalau akan dibatalkan itu? Makanya bikin doktrin tuh yang pinter gitu loh, yang secara logika, secara apologetik. Apalagi kalau ini lulusan STT ya. Kalau lulusan STT lebih memalukan sebenarnya, karena diajarin langsung oleh sekolah. Tapi kalau bikin doktrin itu ya nggak bermutu gitu loh, nggak logis. Nah, ini teksnya menulis begitu, meletakkan Taurat di dalam batin. Jadi perjanjian baru lebih tanda petik lebih dahsyat sebenarnya, karena Taurat itu di dalam hati. Nah, makanya perjanjian salib itu juga begitu akhirnya. Tapi lucunya kadang orang malah sebaliknya, malah pengen melanggar Torah kalau hatinya dipenuhi Torah. Kan lucu. Sekali lagi, use your brain, pakai otak kalau mikir, jangan pakai dengkul. Itu ya. Jadi kalau bahas Torah ini ya, misalnya ada yang khotbah, kita nggak boleh tatoan. Terus orang yang sama mengkhotbahkan Yesus memakukan hukum Taurat di salib sehingga tidak berlaku lagi. Ini bagaimana logikanya? Logikanya bagaimana? Sosok yang sama nulis itu terus batalkan sendiri. Sementara perjanjian baru secara teks di Yeremia 31 menuliskan seperti itu di dalam hati. Jadi kalau dibahas tato misalnya, berarti tato itu kan ada di PL, di Torah itu kan aturan larangan tato itu ada di PL, di Torah secara khusus. Di PP nggak ada larangan tato, nggak ada. Jadi kalau orang khotbah melarang tato, berarti satu logikanya ya dia mengakui aturan tato yang ada di perjanjian Sinai. Terus kalau dia bilang Torah batal, artinya aturan tatonya juga batal gitu ya. Makanya kadang khotbah itu nggak bermutu, nggak akademis gitu. Nggak, seharusnya bukan seperti itu lulusan homiletik tukang khotbah itu. Secara biblika, hermeneutik, walaupun saya nggak senang kata hermeneutik itu kan Hermes ya. Siapa, ngapain saya harus tanya ke Hermes, dewa Hermes? Enggak, saya lebih suka istilah telaah teks, atau pokoknya istilahnya nggak pakai nama dewa itu. Jadi
pakailah logika, pakai otak. Ini bukan masalah IQ ya, saya nggak bilang kamu bodoh itu enggak, tapi kamu salah didik. Jadi otakmu pintar tapi kamu salah didik sehingga jadi bodoh, itu maksudnya begitu. Kalau kamu lulus masuk kuliah itu nggak mungkin orang bodoh itu nggak ada. Secara biologis yang sarafmu bodoh itu nggak mungkin. Kamu bisa baca tulis, kamu bisa berdiskusi, berdebat, walaupun kadang debat kusir ya, tapi itu tanda kecerdasan juga. Orang dengan IQ yang minim itu nggak mungkin lolos masuk ke kuliah, itu sulit. Sekalipun kadang sembrono ya tesnya, tapi tetap ada unsur kecerdasan lah di situ kalau orang bisa kuliah dan dapat gelar itu ya. Jadi sekali lagi, biasakan beriman dengan otakmu juga. Jadi memang beriman itu ada dua. Jadi beriman secara, memang ada dua aliran ya, gereja pun ada dua aliran, aliran pengetahuan, ada aliran pengalaman gitu. Jadi aliran pengalaman itu pokoknya aku mengalami dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau aliran pengetahuan, Tuhan itu harus ada, memenuhi kriteria secara pengetahuan. Dua-duanya benar, bahkan di ET dua-duanya harus ada gitu. Kalau punya pengetahuan tapi pengalaman nol, itu ya itu nggak bertumbuh. Kalau punya pengalaman toh nggak punya pengetahuan, itu jadi beriman kepada sesuatu yang salah. Nggak tertulis kok diimani, itu contoh ketulusan, tapi nggak punya pengetahuan itu. Jadi dua-duanya harus ada. Makanya kalau orang dari awal aliran pengetahuan, maka saya akan didik supaya mengalami. Beriman itu mengalami. Kalau menderita ya biar keser-keser menderita itu, supaya imannya pengalaman, punya pengalaman. Kalau kurang pengetahuan yang diajari itu kan dengan teks, dasar teksnya harus jelas. Kamu beriman ke sosok siapa, namanya siapa, konsep ajarannya bagaimana, itu konsepnya jelas. Itu secara pengetahuan, secara pengalaman harus dialami. Kalau nggak pernah punya pengalaman dijawab doamu, ya mana bisa kamu beriman, sekalipun kamu lulusan sarjana teologi, nggak bisa. Hatimu akan menentang pikiranmu. Jadi otakmu ini sama hatimu itu harus sinkron, sama hati itu harus sinkron, harus saling mendukung. Karena itu dua pilar yang kokoh itu ya. Jadi ada gas, ada rem. Kalau salah satu rusak ya kecelakaan. Kamu mau mendahului kendaraan nggak bisa ngegas, kecelakaan kamu. Kamu belok harus ngerem, nggak ada rem, kecelakaan. Jadi pengetahuan saja kecelakaan, pengalaman saja ya kecelakaan. Harus dua-duanya. Jadi pilar beriman itu harus dua. Pengetahuan, ngerti perjanjiannya, pengalaman, ngalamin perjanjiannya gitu. Jadi kalau pemuritan nggak punya dua-dua ini nanti menuntun ke konsep sisi gelap pemuritan. Nanti ada bahasan tersendiri. Oke ya, kita lanjut ke topik kedua yang besar ya. Nah ini Satan dan manusia. Jadi Satan dan manusia ini juga relasinya perjanjian. Jadi setan tuh karena kan dikisahkan dia pembantunya Tuhan di sebelumnya gitu kan, dia dari malaikat dibuang, kalau perang memberontak, kalau perang dibuang. Nah, dibuang kemana? Dia cari tempat. Maka sebenarnya setan itu parasit, cari tempat. Kayak orang mau menduduki tanah itu loh. Jadi sistemnya persis banget itu kalau tentang penggusuran untuk orang-orang yang sebenarnya tidak berhak di situ. Misalnya pedagang atau apalah yang istilahnya menyerobot itu. Jadi dia menduduki tanah tanpa hak, membangun entah rumah atau tempat usaha, warung dan sebagainya. Terus kalau tempatnya mau dipakai oleh yang punya, bisa negara, bisa
sipil, entah perusahaan atau apa, seringkali begitu, tanah kosong diminta kembali, dia disuruh bayar. Kan lucu. Jadi paras itu begitu, satu menduduki tanpa izin, yang kedua digusur, itu melawan. Nah itu nanti pengalaman di ET juga begitu. Pemuridan ET ada kurikulum yang namanya kurikulum pelepasan dari sakit hati, jadi masalah mental, masalah medis, nanti dibantu kalau ada masalah medis, juga masalah spiritual. Kenapa orang kesulitan memahami kitab suci? Karena otaknya ada roh filosofis, ada roh yang mengganggu. Jadi mau IQ kumlot pun ya kayak jadi orang bodoh gitu. Ya kayak tadi, bikin doktrin nggak bermutu itu bukan karena sarafnya bodoh, bukan karena otaknya bodoh aslinya, tapi kan ada roh yang mengganggu di otak gitu. Jadi ada mental block, jadi mau mikir ke sana nabrak jeder, mau mengenal Tuhan yang asli hamartia belok terus. Kenapa? Ada yang belokin secara aktif, itu roh. Jadi dia mengendalikan, kalau paham neurologi ya, jadi ada dendrit, ada akson, ada sel saraf, kemudian ada impuls. Jadi akson ini ada neurotransmitter gitu. Jadi perasaan senang, sedih itu ada neurotransmitter. Nah, dia di situ ngeblok. Jadi orang mau senang, tiba-tiba sedih. Nah, ini depresi setanik itu contoh. Jadi orang harus dilepaskan. Jadi kalau nggak ada pelepasan roh, nggak ada pembebasan. Kenapa bisa diterikat? Ada dosa. Simple itu ya. Kalau bukan dosa sendiri ya dosa leluhurnya gitu. Nanti banyak bahasan tentang itu. Nah, bagian kedua adalah cara setan membuat Adam dan Hawa jatuh dosa juga pakai konsep legal ground. Jadi setan tidak ngambil buahnya sendiri. Setan nggak ngambil buah pengetahuan untuk diberi ke Adam, enggak. Jadi yang ngambil harus manusia. Makanya caranya dia adalah membujuk saja. Jadi lambe dong. Mulut manis macam sales. Jadi dia sales dosa ya. Jadi setan hanya membujuk. Jadi dia memelintir ya, namanya membujuk itu kan membelokkan sesuatu yang benar, dibelokkan dikit. Cukup 1% kebenaran dibelokkan, hamartia, salah arah. Nggak sampai terus, belok terus. Maka sering saya bahas kata asimtot. Kalau ngerti fisika, ngerti matematik ya, asimtot itu begini. Ini ada grafik, ada parameter dampak. Jadi ada jarak tertentu yang bahkan limit mendekati 0, itu dia belok terus. Jaraknya limit mendekati 0. Jadi antara garis lurusnya dan lintasannya itu sangat-sangat dekat. Bahkan bisa limit mendekati 0, tapi gak pernah 0. Namanya limit mendekati 0, gak pernah 0, gak pernah nabrak. Jadi orang bisa sangat dekat dengan kebenaran, di depan matanya langsung, tapi gak pernah kenal. Kenapa? Karena ada yang menghalangi, namanya roh filosofis. Jadi belok, hamartia terus, belok terus. Jadi kalau orang seperti ini tanpa pelepasan possible. Kalau doktrinmu anti pelepasan, ya salahmu sendiri. Kalau kamu cuman berlagak filsafat, ya salahmu sendiri. Berlagak pengetahuan, salahmu sendiri. Karena pengetahuanmu dikendalikan oleh roh filosofis. Asimtot. Doktrinmu asimtot terus, hamartia. Jadi nggak bisa nempel gitu. Nah, setan begitu. Jadi dia membelokkan pertama kali wanita ya, si Hawa ya. Jadi Hawa ini dibelokkan sedikit demi sedikit, dibujuk. Mungkin bujuknya itu nggak hanya sekali, mungkin berkali-kali. Namanya sales kan harus berjuang ya untuk dapat pembeli. Jadi pertama-tama penjajakan, kelemahannya di mana, rutinitasnya apa, kesukanya apa. Nah, diserang di kesukaannya.
Mungkin Satan mengenali kesukaan Hawa adalah buahnya indah, sedap dilihat. Nah, perempuannya begitu banyak kan. Jadi sesuatu yang indah di mata itu jadi kunci salesnya. Kelemahannya di situ. Wah, salesnya langsung ngerti, wah ini. Makanya kalau sistem learning atau mesin learning iklan ya, dia membaca data atau big data itu membaca data. Ini orang yang diklik di internet apa saja, akun Facebooknya ngeklik apa saja. Jadi nanti ada yang disebut relevant engine, iklannya akan sesuai dengan kesukaannya. Jadi ada algoritmanya untuk menentukan, AI ya, artificial intelligence, untuk menentukan kira-kira probabilitasnya dari data-data ini orang ini sangat menyukai olahraga misalnya, orang ini sangat menyukai fashion, orang ini sangat menyukai otomotif. Itu ada algoritmanya, ada dasarnya. Nah, jadi saya tentu juga begitu, ngerti, dipelajari dulu. Ini kalau mirip kayak strategi militer ya, jadi sales strategi militer itu mirip. Kalau ada yang baca bukunya The Art of War di Sun Tzu ya kalau nggak salah namanya, itu begitu, mempelajari musuh. Setan mempelajari musuhnya manusia. Kita tuh kelemahannya apa, hobinya apa, dicari, ditawarkan, dibujuk. Supaya apa? Supaya ada legal ground bahwa yang berdosa itu manusianya. Makanya caranya membujuk supaya tangan Hawa sendiri yang ngambil buah, bukan setan. Jadi kalau setan yang ngambil, ya dia yang salah, manusianya terampuni secara otomatis. Artinya ikatan belenggu dosanya nggak kuat. Tapi karena manusia sendiri yang ingin, tergoda, terus action melakukan, tidak ada keinginan dulu. Dosa dari keinginanmu, bukan dari tindakanmu saja, tapi keinginanmu, keinginan hatimu, apa yang kamu pikirkan, terus ada keinginan diwujudkan dalam tindakan, maka lengkap sudah, legal ground, dosanya lengkap, dasar hukumnya lengkap. Kalau sudah gitu ya sah, dosanya sah. Maka di ET ada pengakuan dosa pengetahuan, dosa leluhur. Kenapa? Karena kita keturunan para pendosa. Dan ada pengulangan perjanjian. Jadi dosa pengetahuan itu ada pengulangan. Karena batasnya keturunan keempat. Ada pengulangan. Jadi tiap keturunan Adam itu pengulangan. Mau ada dosanya? Ada. Ada pengulangan. Jadi sekalipun orang benar, ya kepada dosanya ada. Jadi Israel yang berhala ada dasarnya? Ada. Lihat saja itu ibunya Israel yang disebut Rachel ya, dia nyembah terafim. Jadi jangan heran Israel berdosa karena ada ibu mereka, salah satu dari suku kalau nggak salah Yusuf dan Benyamin ya, itu punya tradisi atau penyembahan kepada terafim, ada patung-patung. Jadi anak-anak Israel, anak-anak Yakub akhirnya tergoda karena pola bibit dosanya ada. Jadi sekalipun mereka umat perjanjian, bibit dosanya ada. Itu contoh. Nah ini apalagi non Yahudi, non Israel, tidak punya, jadi sudah jauh, sama-sama keturunan Noah, tapi tanda petik tidak dijagai Tuhannya Noah ini dalam silsilah yang lurus. Kita cabang yang lain. Makanya untuk mengenal Tuhannya Noah kembali, kita harus dicangkokkan ke pohon Sion. Nah itu sistemnya begitu. Nah sekarang sistem kerja setan juga begitu, dia menawari, sampai sekarang pun begitu. Jadi seringkali dalam sejarah manusia, sejarah politik juga seakan-akan dia nawari, kayak ketika dicoba di padang gurun 40 hari, dia menawarkan kekuasaan kepada manusia, berlagak itu kan, aku punya kekuasaan atas dunia. Tapi memang kekuasaan yang dia miliki pun kekuasaan yang rampasan sebenarnya, enggak asli.
Makanya kadang lucu kan, sebenarnya setan itu butuh manusia, butuh izin kita untuk berkuasa, cuman berlaga aja karena dia menipu. Makanya dia disebut bapak segala dusta. Dia berdusta sebagai penguasa padahal enggak gitu. Aslinya dia ngemis ke manusia untuk berkuasa. Dengan cara apa? Muslihat. Jadi kita ditipu untuk mempercayai dan akhirnya mengizinkan dia berkuasa atas diri kita. Kalau kita menolak, kita menghardik, ya nggak bisa. Itu konsepnya dalam ini begitu. Jadi kalau roh parasit itu berlagak menawari kekuasaan kepada kita manusia, para raja, ya penguasa di bumi itu kita. Ya ini terbalik gitu. Terbalik. Makanya di ET nggak ada sistem itu dikembalikan ke aslinya. Jadi kadang setan tuh berlagak, mau pelepasan berlagak. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku, sombong kan gitu. Namanya roh kodam kan, sombongnya minta begitu pengakuan dosa, tolong jangan kirim aku ke tempat hukuman, aku takut. Nah itu kodam tuh begitu. Ketika masih ada dosa, dia berlaga ke manusianya. Begitu inangnya manusianya pengakuan dosa, jadi meleret, jadi penakut, memohon-mohon gantian. Jadi giliran setan yang memohon-mohon ke manusia. Nah itu pengalaman itu ya, sebagai parasit. Nah saya akan tunjukkan, ini dokumentasi aja, ini dokumentasi dari pelayanan ET ya. Tuh bisa dilihat di sini, ada banyak, silahkan saya hanya akan perlihatkan satu contoh saja. Ini di kalangan Kristen pun ada yang disebut bahasa roh palsu. Kalau reform kan anti ya, kalau reform kan anti bahasa roh, tapi mereka nggak punya yang asli gitu kan. Di ET punya yang asli untuk membedakan. Nah ini jadi manifestasi ya. Jadi saya ada di depan masnya yang baju merah ini, di depannya. Jadi kami saling berhadapan. Ini stigmata. Jadi dia mengaku sebagai Yesus, disalib. Itu kepalsuan. Jadi dia tangannya kaku, nggak bisa gerak. Nah ini roh apa ini? Sebenarnya ada ini salah satu gereja yang suka ngeroh-ngeroh itu kan. Ternyata nggak semuanya otentik. Roh yang masuk ada yang palsu. Di ET ditelanjangi. Nah ini rohnya ngomong, Eloi lama sebaktani, Eloi gundulmu. Ini namanya Tuhan palsu, Yesus palsu. Nah ini ada pengakuan iman, deklarasi pengakuan iman. Yesus sang Mesias. Yesus ET dan Yesus yang lain bisa beda, yang lain bisa palsu.
Itu contoh ya. Depannya silakan cari juga. Mana ya? Nah, ini bahasa roh palsu. Jadi yang karismatik, hati-hati kalau bahasa rohmu palsu. Ini kami berhadapan dan kami saling tumpang tangan. Jadi dia gini, saya juga gitu, saling berhadapan. Dia mau naik, turun terus, naik, turun terus. Roh Kudus palsunya kalah. Tapi nah itu terus ya, dia mau naik turun terus, naik turun terus. Ini bahasa roh palsunya, rohnya keluar gitu. Oke, jelas ya. Jadi ada bahasan singkat, 2 dasar tentang legal ground, tentang Tuhan dan tentang manusia. Juga ada contoh pelepasan DET. Tapi kami bukan karismatik, kami menelanjangi bahkan beberapa bagian karismatik. Demikian bahasan kita Mitra Sahabat pada malam hari ini. Bagi komunitas ET, kalian sudah tahu apa yang saya maksud. Silahkan mengikuti kurikulum pemuritan dan pelepasan ET secara lengkap. Gak usah ragu, gak usah takut, semua akan ngalamin. Itu ya. Untuk non ET, nikmati saja apa yang kalian dapat. Demikian Mitra Sahabat pada malam hari ini. Bella bisa memberkati kita semua. Di dalam nama Dia yang hidup, Yesus Sang Masiah. Tuhan memberkati. Amin.